Asal kepripun? Tidak melakukan dosa yang tidak diampuni. Dosa apa sing mboten diampuni dening Allah? Syirik. Kekafiran. Syirik sinopo? Nyekutukan Allah, menyekutukan Allah sekepripun yen ndonga nyuwune dumateng sanesipun Allah. Isti'anah minta pertolongan kepada selain Allah. Isti'adah nyuwun pangreksa minta perlindungan kepada selain Allah. Niku namanya syirik. Oke. Nyembelih ditujuaken dumateng sanesipun Allah. Itu syirik. Seorang muslim jaluk tolong, nyuwun pangreksa, nyuwun keselamatan, nyuwune dumateng Allah. Yang kemarin sudah kita bahas tuh di awal-awal Muharram ya. Yang namanya orang Islam itu tidak perlu mendadak labuh sesaji atau mungkin sedekah gunung, sedekah bukan. Tapi orang Islam tadi justru dengan istighfar, dengan taubat dan seterusnya, termasuk ternyata menyantuni anak yatim bisa menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ini kaum muslimin. Dan tadi yang kelima, menyantuni anak yatim adalah dijanjikan kelak dekat kedudukannya dengan Nabi. Dalam hadis sahih, kalau tadi mungkin di dalam riwayat yang mungkin dhaif tapi dikuatkan nih dengan hadis sahih di dalam Sahih Muslim. Kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Ini kita tekankan. Orang yang merawat anak yatim, entah itu anaknya sendiri. Berarti sinten niki? Nah, anten anak yatim dirumat kok dirumat dewek, berarti yang masuk kategori kafilul yatim siapa? Ibunya. Jadi kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suami dan seterusnya, maka dia punya anak yang masih kecil-kecil, status dia itu adalah kafilul yatim. Bisa dipahami ya? Supaya kita itu jelas, oh jane kafilul yatim ya bukan sekedar orang lain tok. Ibunya itu kalau ternyata ditinggal oleh suami, meninggal, dan ternyata dia kemudian merawat anaknya sendiri, dia masuk kafilul yatim. Makanya disebutkan kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Orang yang merawat anak yatim, entah anaknya sendiri atau anak orang lain, ana wa huwa kaha'aitaini fil jannah. Aku dan orang itu besok seperti dua jari ini di surga. Dekat kedudukannya dengan Nabi. Mila monggo, ibu-ibu yang mungkin hari ini diuji oleh Allah, ditinggal oleh suaminya dan ternyata masih memiliki anak-anak yang belum balik dan seterusnya, sabar, karena jenengan termasuk di antara yang dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi SAW, besok di surga kedudukannya dengan dekat dengan Nabi SAW. Nah sekarang sedikit nih kita kembangkan. Kalau begitu siapa-siapa saja sih yang masuk kafilul yatim itu jane sinten toh gitu kan. Begini kita duduk. Di antara kafilul yatim ini, yaitu siapa saja yang mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidup si anak yatim itu tadi. Entah itu kaitannya dengan nafkah, makan, minum, pakaian, entah kaitannya dengan pendidikan, sehingga kemudian dia itu mengusahakan untuk mengasuh mendidiknya, gitu kan, dengan pendidikan yang baik. Entah mungkin ini masuk kategori kafilul yatim itu yang mengembangkan hartanya, nyimpen hartanya bocah yatim. Ini juga masuk kategori kafilul yatim. Mungkin enggak ada anak yatim duwe harta benda? Mungkin enggak? Anu kepripun? Karena bapaknya banyak hartanya tapi meninggal. Ketika ada seorang suami meninggal, ada istri, ada anak, satanya jatahe istri pinten, jatahe bocah anak-anak pinten. Ini namanya ilmu faraid, ini ilmu waris. Ada ketentuannya di dalam Islam. Jadi kalau ada suami meninggal, bukan kemudian seluruh harta itu menjadi milik istri, bukan, gitu kan? Justru mbok anake egen bayi ya dadi duwe, jadi punya harta. Karena jatah istri cuma 1/8. Loh berarti sing 7/8 niku ngene sinten? Ngene anak, gitu kan? Punya anak. Kalau ada anak laki-laki terutama ya. Kalau kemudian nanti masih ada orang tua dari si suami lah, nanti orang tua juga dapat bagian waris. Tapi taruhlah ternyata si laki-laki ini sudah tidak punya bapak ibu, adanya istri dan juga anak-anaknya, maka istri dapat 1/8, sisanya 7/8 itu milik anak. Lah, maka tugas si ibu tadi jogo hartane bocah yatim itu. Sampai kapan? Sampai si anak dewasa,
balik, sehingga kemudian nanti bisa diserai, iki dulu bapak sedo niku jane ninggal ini, iki loh, ini bagian kamu sudah ibu jaga dan seterusnya, sekarang kamu sudah dewasa, silahkan kamu kelola sendiri harta kamu, bagian kamu sekian nak, bagian kamu sekian nak, dan seterusnya. Ini masuk kategori kafilul yatim. Makanya nanti hati-hati, orang yang masuk kategori memakan harta anak yatim, ya bisa jadi ibunya sendiri memakan harta anak yatim. Jatah anaknya malah dintong-tong nak. Ya nek nunggu kebaikan untuk merawat si anak itu tadi, silahkan, nggak masalah. Ternyata untuk hal-hal yang lain dan seterusnya, hati-hati, bisa masuk kategori alladzina yakuluna amwalal yatama dzulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Gitu, karena ini tugasnya, ya. Nah, berarti siapa yang bisa jadi kafilul yatim? Mungkin ibu si anak, dia bertahan sehingga kemudian ya sudahlah saya rawat anak saya sendiri dan seterusnya, dia menjadi single parent, maka si ibu atau si janda itu adalah kafilul yatim. Mungkin ternyata bahkan ada anak yang ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, sehingga kemudian siapa yang merawat? Kerabat, Pak Dene atau Bu Dene, atau mungkin Pak Lie atau Bu Lie, maka ini bisa menjadi kafilul yatim, kerabatnya. Ternyata ada juga nih orang yang berbaik-baik menikahi seorang janda, tujuannya apa? Karonggo ngerawat bocah yatim itu tadi. Maka si ayah ini pun masuk kategori kafilul yatim. Jadi orang kur dibojo kur seneng karo biyunge tok, malah anaknya dipecoi gitu kan, dan sebagainya. Ada nggak model kayak gitu, ada nggak? Nah kalau niatnya bagus, malah niat lah kayak melas teman ya, nah bocah kayaknya ora kerumat, nah kemudian nikahi ibunya dengan tujuan ini supaya bisa menjadi kafilul yatim. Masya Allah, sama dapat jaminan sana. Ana wa kafilul yatim hakada. Ya, aku dan yang menjaga anak yatim seperti dua jari ini. Termasuk juga bisa jadi orang lain yang sama sekali tidak ada kaitan lah, kayak jen bocah lola, wis ora duwe dulur sapa-sapa, wis lah melu ngono aku bae dan seterusnya. Bagus, ini juga kafilul yatim. Atau mungkin pengurus lembaga, ini ada menampung bocah-bocah yatim sehingga kemudian tinggal dirawat dan seterusnya. Ini semua yang tadi dapat jaminan. Ana wa kafilul yatim, ya, saya dan yang memelihara anak yatim, merawat anak yatim seperti dua jari ini. Ini semua ini orang-orang ini. Ya. Begitu yang dimaksud dengan kafilul yatim, ya, yang tadi kemuliaannya besar. Dan insya Allah terakhir nih kaitannya dengan kemuliaan anak yatim. Andai kita kemudian ikut berbagi kepadanya, kemudian kita menyantuninya dan seterusnya, sehingga kita itu melakukan infak sodakoh. Kemarin sudah kita bahas. Apa yang akan kita dapatkan? Secara umum sodakoh dan infak yang kita keluarkan untuk anak yatim itu pun akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat berlimpah. Masih ingat kemarin apa saja? Setiap infak pasti diganti. Bisa dipahami? Yang kemarin dong, yang kemarin sudah kita bahas itu manfaat sodako dalam perjalanan hidup dan mati. Jenengan kemarin ikut infak sodako untuk anak yatim itu tadi, pasti diganti. Dan Allah kalau mengganti infak dan sodako yang kita keluarkan, gimana? Digantinya berlipat-lipat. Nggak akan jenengan infak 10.000 digantinya 10.000 mboten. Allah pun janji, mangdalladzi yuqridullaha qardan hasan. Mana nih orang-orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah akan memperlipatkan pengembaliannya dengan lipat ganda yang banyak. Kayak tadi kita udah doakan. Kalau panjenengan kok ikut berpartisipasi nih dalam kegiatan santunan anak yatim ini, jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Dari sisi materi kita berharap nih diganti oleh Allah setiap rupiah yang kita keluarkan dengan ganti yang berlipat-lipat. Bahkan kita berharap nih dengan infak sedekah yang kita kasihkan kepada anak yatim ini, kita dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Karena salah satu keutamaan sedekah kan niku, as-shadaqatu tasuddu sab'una baban minas sedekah, itu bisa mencegah 70 pintu keburukan. Bahkan kita berharap nih sedekah infak yang kita keluarkan untuk anak yatim itu tadi juga bisa menjadi tameng dari siksa kubur. Kemarin sudah kita sampaikan, ya.
Orang beriman ketika masuk di dalam kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh para pelayatnya, nanti akan ditemui oleh malaikat, kita akan ditanya dengan berbagai permasalahan. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Gagal, oh malaikat penjaga akan datang. Ya. Sukses, malaikat penjaga, malaikat penyiksa juga akan datang, tapi nanti dia punya tameng. Karena sholatun inda ra'sihi. Sholat akan berdiri di atas kepalanya. Ya. Wa zakata an yaminihi, zakat infak sedekahnya akan berdiri di sebelah kanannya. Wa saum an shimalihi, puasanya akan berdiri di sebelah kirinya. Wa fi'lul khairati wa ihsani ilan nas inda rijlaihi, kebaikannya kepada sesama manusia akan menjaga di bawah kakinya. Begitu malaikat penyiksa datang dari atas, salat yang kemudian jadi tameng. Begitu malaikat penyiksa datang dari sebelah kanan, infak sedekah zakat yang kita keluarkan akan jadi tameng. Begitu didatangi malaikat penyiksa dari sebelah kiri, maka puasanya yang akan menjadi tameng. Dan ketika didatangi malaikat penyiksa dari bawah kakinya, kebaikannya kepada sesama manusia yang itu akan menjadi tameng. Laisa min gibalil madar. Kalian tidak bisa masuk dari sebelah sini. Kata malaikat kata amal-amal itu tadi kepada malaikat penyiksa. Seperti itu kaum muslimin.